Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini mengomentari ya, memberikan penjelasan di sebuah video ya di media sosial ini. Ya, banyak yang para asumsi ya, mereka beranggapan bahwa di Bali itu pohon-pohon besar, khususnya pohon beringin itu ya sering dianggap mistik ya, dianggap berhala, dianggap sebagai banyak setannya dan lain sebagainya ya. Jadi mereka beranggapan bahwa orang Bali itu menyembah setan ya, bersekutu dengan makhluk-makhluk halus dan lain sebagainya ya. Ya, untuk itu mari kita lihat videonya. Kenapa orang Hindu Bali membungkus pohon besar dengan kain? Apakah pohonnya kedinginan? Ternyata bukan. Tapi sebelum lanjut, jika kamu orang Bali asli, tulis di kolom komentar. Menggunakan bahasa Bali terserah. Dan jika kamu suka budaya Bali, klik like dan subscribe secara bersamaan. Pohon besar di Bali itu sering dianggap berpenghuni. Makanya suka dikasih kain kotak-kotak, bukan buat fashion. Ya, itu tandanya. Bro, jangan ganggu. Ada yang tinggal di sini. Jadi jika kamu lewat, cukup senyum dan jalan terus. Pohon beringin memiliki berbagai mitos dan kepercayaan yang kuat dalam masyarakat Bali. Pohon-pohon ini dianggap sebagai tempat bersemayam roh leluhur atau makhluk halus, serta diyakini memiliki kekuatan supranatural yang disebut angker. Di Bangli terdapat mitos yang menyatakan bahwa jika batang pohon beringin patah, akan terjadi musibah atau gerubuk. Mitos ini sudah pernah terjadi 3 kali. Pohon beringin dianggap sebagai pelindung suci yang berakar dalam spiritualitas Bali, seringkali berfungsi sebagai penghubung antara dunia fisik dan spiritual. Setelah kita menyaksikan video tadi ya, dapat saya beritahu kepada orang-orang yang awam ya, non-Hindu khususnya ya, pohon-pohon besar di Bali itu atau bahkan yang kecil itu dikasih kain ya, ada kain poleng, ada kain kuning, ada kain putih, bahkan kain merah ya. Nah, di sini di Bali ini memang penuh dengan simbol-simbol ya, agama Hindu itu penuh dengan simbol-simbol. Jadi di sini simbol-simbol ini adalah merupakan bagian daripada upacara ya. Jadi simbol ini di dalam mantra ini kan ada ya, mantra, tantra, yantra. Nah, di sini ini termasuk dengan yantra. Yantra ini adalah simbol-simbol ya. Nah, hubungannya dengan kain ya, pohon-pohon, bahkan patung juga ya diberikan kain ya. Nah, karena emang di agama Hindu khususnya di Bali ya, kita mengenal namanya itu Trihita Krana ya. 3 hubungan yang harmonis ya antara kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan secara vertikal ke atas ya, dan secara horizontal kita mempunyai hubungan makhluk sosial dengan manusia ya. Kita berhubungan biar menjaga keharmonisan ya. Juga kita dengan makhluk-makhluk yang di bawah manusia ya, seperti katakanlah hewan-hewan, binatang, dan serta pepohonan, tanaman, dan bahkan buta kala, makhluk yang tidak kelihatan ya. Nah, jadi di sini kita saling menghormati ya. Nah, khususnya tadi ya, kenapa pohon di Bali banyak yang disarungin ya, karena itu adalah ya kita menghormati pohon itu, karena memang pohon itu ya, selain dia itu merupakan pohon ya, jangan lupa di balik pohon itu dia ada kehidupan, yaitu sang ruh ya, Atman. Dia juga mempunyai ruh ya, Atman ya, jadi sehingga dia bisa tumbuh berkembang ya. Ya, coba aja, mana ada pohon yang langsung gelodok langsung gede ya, nggak ada. Dia akan berproses ya. Ya, seperti pohon beringin aja, dari biji yang sangat kecil ya, bijinya kan kecil tuh, segede biji kedelai ya, kacang kedelai ya, tapi luar biasa ya, begitu kita sayangi, siram ya, kita jaga dari binatang, hewan, dari orang-orang usil ya, sehingga pohon itu bisa besar ya. Nah, setelah pohon itu besar, dia bisa melindungi manusia dari kepanasan ya.
Kalau siang dikasih oksigen, ya kalau malam dia mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, jadi ini untuk menjaga keseimbangan ya. Makanya di situ juga disarungin ya, ada kain poleng khususnya. Nah, kain poleng itu juga adalah simbol ada dua binede ya, yang disebut dengan dua kutub ya. Warna putih adalah warna kebaikan ya, kebajikan. Warna hitam adalah warna kejahatan, kegelapan ya. Jadi dua kutub ya yang saling mengisi ya. Adanya putih karena adanya hitam. Adanya hitam disebut hitam karena ada putih. Jadi ini saling berkaitan ya. Nah, di samping ya untuk dia zaman sekarang ini kan banyak ya orang-orang katakanlah naik gunung misalnya. Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang pendaki itu ya pada usil ya. Ya dipahat lah, ya diukir lah, disilet-silet lah pohonnya, atau enggak ditempelin lah tulisan-tulisan ya. Nah, itu juga merusak tanaman, di samping merusak lingkungan juga, kan nggak elok dilihatnya, nggak indah dilihatnya ya. Jadi di samping makna filosofinya tadi bahwa pohon beringin itu juga adalah merupakan makhluk hidup yang saling menguntungkan buat manusia dan tanaman ya. Di samping itu juga untuk menjaga kesuciannya agar orang-orang itu tidak mudah untuk menebang pohon ya. Jadi kalau sudah disarungan dia akan mikir ya, mikir 3 kali dia kalau untuk menebang. Nah, kita tidak bisa menyalahkan bahwa akan terjadi banjir. Nah, ya khususnya di Bali ini sudah menjadi nyata ya. Sekarang ini sudah di mana-mana kalau udah hujan lebat sehari 2 hari udah langsung banjir ya. Kalau dulu nggak, jarang ya. Kalau sekarang udah banyak. Karena apa? Sudah tidak mempedulikan lingkungan ya, ekosistem lingkungan ya, sudah pada ditebang tebing, terus sawah ya udah dijadikan villa, bungalow ya, di pinggir pantai sudah jadi hotel dan lain sebagainya. Nah, inilah ya peranan Trihita Karana ini sudah agak dikesampingkan sehingga menimbulkan musibah. Nah, jadi itulah maknanya kenapa pohon-pohon di Bali itu, khususnya pohon beringin, banyak itu yang disarungin. Ya, karena memang pohon beringin daunnya itu memang pasti dibutuhkan untuk upacara di Bali. Ya, dalam upacara apapun pasti membutuhkan beringin. Ya, khususnya pada waktu acara setelah pengabenan ya. Nah, kalau dikatakan, wah pohon beringin itu kan ada setannya, ada kuntilanaknya, ada hantunya. Ya, memang itu tidak bisa dipungkiri, tetapi itu hanya beberapa tempat, nggak semua pohon beringin ya. Ya, memang makhluk-makhluk kasat mata itu ya memang ada, bukannya tidak ada ya, tetapi dia belum tentu tinggalnya di pohon beringin ya. Jadi tergantung kitanya aja. Kalau menganggap ada setan di situ ya sudah, setan yang akan dilihat oleh dia ya. Tapi kalau dia di sana melihat ada kebaikan, ya akan kebaikan yang akan didapat ya, seperti itu ya. Jadi di Bali ini ya untuk penghormatan alam semesta ini ya, dan bahkan ada ya hewan, binatang pun juga semua makhluk dihormati ya, bukannya kita menyembah ya, tapi kita saling menghormati dan saling melindungi ya, sehingga akan juga kita mendapatkan perlindungan juga dari alam semesta ini ya. Jadi ada imbal baliknya. Nah, disinilah pentingnya bahwa di Bali itu dibuatkan simbol-simbol seperti tadi ya. Jadi ya demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel mengucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om.